Tapi kalau kita flashback lagi nih Mang gitu, memang ada ya kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah yang tentunya ini banyak juga disampaikan sama Sri Mulyani atau di bawah kendalinya Sri Mulyani ya, yang kemudian menjadi sorotan dan memicu kemarahan publik gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Nah ini lu juga ada infonya Mang? Nah, betul. Ya, gue berdiskusi dengan beberapa lembaga think tank ya, maupun juga ekonom-ekonom gitu ya, akademikus. Sebenarnya apa aja sih gitu ya kebijakan yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan Sri Mulyani yang kemudian memicu kemarahan publik gitu ya, terutama memuncak terakhir setelah ada isu soal gaji dan tunjangan DPR. Nah ini seenggaknya ada 4 nih yang gua catat. Nah pertama itu soal kebijakan perpajakan. Sri Mulyani ini kan nggak pernah bisa dilepaskan dari kebijakan pajak nih. Bahwa dengan jam terbang yang tinggi tadi ya, periode yang sangat lama, kebijakan perpajakan kita ini nggak lepas dari pengelolaannya Sri Mulyani lah. Nah kan ada isu yang di awal pemerintahan Prabowo itu PPN 12% gitu. Nah PPN 12% ini udah sempat memicu kemarahan masyarakat gitu ya. Sempat diprotes waktu Sempat itu ya. diprotes kan, itu udah mulai itu. Nah kemudian ya kebijakan perpajakan yang lain kayak Cortex juga kan, Yang bermasalah itu ya? bermasalah yang sempat mempersulit dunia Wajib usaha, pajak, dunia wajib usaha. pajak lah kayak gitu. Lalu juga banyak yang mengaitkan ya pengelolaan pajak, belanja pemerintah yang misalnya buat tunjangan DPR ini membuat orang tuh worth it nggak sih kita bayar pajak gitu untuk kebijakan seperti ini gitu ya. Itu satu pajak. Yang kedua efisiensi. Nah efisiensi ini meskipun tadi udah diceritain Mbak Retno, yang berperan itu bukan Sri Mulyani, itu ada Mensetnek kan, Mensetnek di sana gitu ya, dan direstui juga oleh presiden gitu. Betul. Tapi kan mau tidak mau ini melekat di tupoksinya Sri Mulyani gitu. Dan ini yang terganggu adalah ya KL ya. Selain KL juga kan pengusaha-pengusaha yang misalnya perhotelan gitu ya, MICE gitu, yang selama ini Terdampak gitu ya. ya selama ini mendapatkan manfaat dari kegiatan pemerintah, Rapat-rapat, perjalanan dinas, kemudian dia akhirnya diefisiensikan aktivitasnya, itu kan mau tidak mau terganggu, sehingga ada juga soal efisiensi juga masuk tuh. Setelah itu yang kita sempat tulis nih, tapi memang belum kita bahas secara detail, dijelasin dong soal pemangkasan transfer ke daerah. Ini kita nulis